Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai juga kita di malam yang ke-27 Ramadan, dan banyak di antara para ulama sering mengharapkan bahwa malam 27 itulah dimana Lailatul Qadar Allah tentukan. Makanya di Timur Tengah biasanya di malam ke-27 masjid jauh lebih ramai dibanding malam-malam yang lain, sampai memenuhi jalanan karena tidak mampu masjid itu menampung semua jamaah. Meskipun ya memang hanya malam itu saja, karena mereka berharap di malam itulah mereka bertarawih, mereka witir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang maksimal. Karena tarawih dan witir pada malam tersebut 27, yaitu malam ini, pahalanya sangat berbeda jika memang benar bahwa malam inilah Lailatul Qadar. Maka marilah kita khusyukkan kembali hati kita di dalam melaksanakan sholat yang oleh Rasulullah SAW dijanjikan ketika kita melaksanakannya dengan imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah sekalian, biasanya ketika bicara Lailatul Qadar banyak yang mengajarkan tentang amalan-amalan doa, amalan tarawih, witir dan seterusnya. Tapi barangkali di antara kita ada yang lupa bahwa ada amalan lain yang juga sangat utama, dan kita ketika mengamalkannya memiliki pahala yang luar biasa. Karena itu adalah kewajiban. Tiada lain amalan itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika misalnya kita di rumah pengen iktikaf dan ternyata orang tua, entah ayah entah ibu, menginginkan kita menemaninya di malam itu, maka jauh lebih utama kita menemani orang tua kita dibanding harus ke masjid melaksanakan iktikaf. Karena ibadah taat kepada kedua orang tua jauh lebih utama, dan iktikaf adalah sunnah. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, maka wajib tentu harus kita prioritaskan daripada yang sunnah. Mungkin kita sering mendengar tentang keutamaan seorang ibu, surga di bawah telapak kakinya. Rasul ketika ditanya, beliau menjawab, ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Betul itu semuanya, tapi jangan lupa bahwa ayah juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Kedua orang tua kita di dalam syariat disejajarkan dengan perintah untuk tauhid kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Perintah tauhid kepada Allah, larangan syirik. Kemudian wabil walidaini ihsana, dilarang kita berbuat aqul walidain. Kita harus benar-benar berbirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ibu, juga kepada ayahanda kita. Dulu di zaman Rasul SAW, suatu saat beliau kedatangan seorang pemuda. Pemuda ini mengadukan perilaku ayahnya. Kata sang pemuda, ya Rasulullah, inna abi qad akhada mali. Ya Rasulullah, sungguh ayahku telah mengambil hartaku. Maka Rasulullah kemudian setelah mendengar pemuda ini mengatakan bahwa ayahnya mengambil hartanya, Rasul memerintahkan, kalau begitu panggil ayahmu ke sini. Maka pulanglah sang pemuda untuk memanggil ayahnya. Sampai ke rumah. Sementara itu Rasul SAW kedatangan tamu yang lain, malaikat Jibril, yang pertama membawakan salam dari Allah untuk beliau, innallaha yuqri'uka salam. Kemudian yang kedua kata Jibril,
Kalau nanti datang seorang ayah, datang seorang tua kepadamu ya Rasulullah, tanyakan pada dirinya sesuatu yang dia pendam dalam hatinya dalam waktu yang sangat lama, tidak pernah dia ucapkan sekalipun melalui lisannya, dia tidak pernah mencurahkan pada siapapun kecuali dia pendam saja di dalam hati. Maka kemudian Jibril pulang meninggalkan Rasulullah, dan tidak lama setelah itu sang pemuda beserta ayahnya datang menghadap Rasulullah SAW. Sampai di hadapan beliau, Rasulullah langsung bertanya, benarkah kamu mengambil harta anak? Ditanya demikian, sang ayah Anda tadi menjawab, ya Rasulullah, tanyakan pada dirinya, berapa yang aku ambil? Berapa? Aku tidak mengambilnya kecuali hanya sebatas yang aku butuhkan saja. Kalaupun ada tambahan itu juga untuk keperluan untuk bibinya atau tantenya, tidak lebih. Tanyakan ya Rasulullah, berapa yang aku ambil? Maka kata Rasulullah, cukup. Sekarang saatnya kamu sampaikan, kamu curahkan apa yang selama ini kamu pendam di dalam hatimu yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Bergetarlah sang ayah Anda ini, karena memang tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Dia tidak pernah mengucapkan apapun, bahkan telinganya sendiri juga tidak pernah mendengar keluh kesahnya. Tapi Rasulullah tahu. Maka pertama dia bersyukur karena Allah kembali menunjukkan tanda-tanda bahwa Muhammad benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, dia benar-benar mencurahkan, dia muntahkan semua karena Rasulullah yang meminta. Dan orang Arab ketika mencurahkan atau ketika bergembira mereka bersyair, ketika bersedih mereka bersyair, ketika jatuh cinta mereka bersyair. Syair sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Begitu juga yang disampaikan oleh sang ayah Anda ini kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, "Wadautuka mauludan wa muntuka ya fi'al, tu'allu bima ajri alayka wa tanhalu. Idza lailatun qafatka bisukmi lam abid, bisukmika illa sahiran atamalmalu. Ka'anni ana al-matruku dunaka billadhi uriqta bihi duni fa'ainaya tahmulu. Takhafur rada nafsi alayka wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun mu'ajjal. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayha mada ma fika kuntu amilu, ja'alta jazai rawdatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddil. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujaril yaf'al." Dalam bahasa kita kurang lebih, mudah-mudahan saya bisa menerjemahkan dengan juga emosinya ada di dalam, karena yang tahu bahasa Arab akan menangis mendengar syair ini, tumpahan hati seorang ayah. Kata beliau, "Aku telah memberimu makan sejak kau terlahir, telah kupenuhi kasih sayang hingga kau dewasa. Segala jerih payahku kau minum dan kau reguk sepuasmu. Aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Di suatu malam aku begadang dalam resah dan gelisah. Seakan-akan akulah yang justru sakit, bukan engkau yang sedang sakit." Sampai-sampai kedua mata ini tak kuasa melinakan air mata. Bahkan jiwa ini sampai ketakutan kalau engkau disambar oleh kematian. Meski jiwa ini juga tahu bahwa mati memiliki waktunya sendiri. Ketika kau telah dewasa dan menggapai apa yang kamu cita-citakan, sebagaimana yang dulu juga aku harapkan itu darimu, saat itu kau justru membalasku dengan sikap keras dan kata-kata kasar. Seakan-akan kau yang berjasa kepadaku, bukan aku yang berjasa kepadamu. Andai pun kamu tak peduli akan hak dan kedudukanku sebagai seorang ayah, maka anggaplah aku ini seperti tetanggamu saja, dan sikapilah aku sebagaimana seseorang yang bersikap baik kepada tetangganya." Selesai sampai di situ, Rasulullah SAW mendengarkan curahan hati seorang ayah. Dan tepat setelah mendengar itu semua, Rasulullah SAW langsung menarik erat anaknya dan beliau bersabda, "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu itu milik bapak. Kamu dan hartamu itu milik bapak, kata Rasulullah SAW.
Yang dari hadis ini kemudian para ulama fikih kita mengambil satu kesimpulan bahwa bahkan seorang ayah berhak, boleh dan sah-sah saja mengambil harta anaknya meski tanpa seizinnya sekalipun. Meski tanpa seizinnya sekalipun. Tentu para ulama kita tidak mengambil kesimpulan serta merta demikian. Mereka juga melihat hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Mereka memberikan kesimpulan boleh itu tidak secara mutlak, tapi ketika memenuhi syarat, yaitu ketika si ayah memang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang kedua, si anak memang memiliki harta yang bisa diambil. Dan yang ketiga, yang diambil tidak boleh lebih, hanya sebatas yang dibutuhkan oleh si ayah. Ketika memenuhi syarat-syarat ini, maka boleh sah, halal hukumnya seorang ayah mengambil harta anaknya meski tanpa izinnya sekalipun. Kebolehan semacam ini juga pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hindun, istri daripada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ketika entah mungkin Abu Sufyan lupa atau lalai dari kewajibannya, entah karena kesibukannya atau yang lainnya. Yang jelas Hindun sudah sangat membutuhkan nafkah, dan Hindun tahu Abu Sufyan punya harta yang disimpan. Di mana tempat menyimpannya? Itu minta izin kepada Rasulullah, boleh gak aku ambil tanpa izin dari suamiku Abu Sufyan? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki, ambil boleh, tetapi ma yakfiki sebatas yang kamu butuhkan saja, tidak boleh lebih. Kisah kita yang jadi pelajaran tentang ayah tadi dan anaknya. Hukum fikihnya mungkin mengatakan boleh tadi, tapi kita sebagai seorang ayah juga tidak boleh semena-mena memanfaatkan hadis ini untuk misalnya memanfaatkan harta si anak. Ketika anak kecil nggak tahu apa-apa dititipi atau dikasih angpau dari bibinya, tantenya, kakeknya, neneknya, banyak jumlahnya. Maka ketika dia tidak bisa memegang uangnya sendiri, dititipkan kepada kita, maka kita harus sadar bahwa itu adalah titipan. Meski titipan dari anak kandung kita, sedikit pun kita tidak punya hak atasnya, kecuali ketika memenuhi syarat itu tadi. Haram hukumnya ketika tidak memenuhi syarat, karena tetap harta si anak adalah harta si anak. Kalau benar harta si anak menjadi harta ayah secara mutlak, tentu hukum waris tidak akan mengatakan bahwa ketika anak meninggal dia punya harta, hartanya akan kembali kepada si ayah seluruhnya. Tidak. Kata hukum waris, si ayah hanya mewarisi dari anaknya 1/6 saja. Tetapi bukan fikih pada malam hari yang kita ambil pelajaran. Yang kita ambil pelajaran adalah tentang kedudukan seorang ayah di dalam syariat demikian besar. Sampai Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapak. Jadi bukan hanya ibu, ayah, kedua orang tua kita memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam syariat. Dan di malam Lailatul Qadar mungkin kita mencarinya di pojok masjid, di halaman-halaman mushaf membaca Al-Quran, di rakaat-rakaat tarawih dan witir, rakaat-rakaat tahajud, qiyamul lail dan seterusnya. Mungkin juga kita cari Lailatul Qadar dengan bersedekah di malam ini karena pahalanya berbeda. Tapi jangan lupakan, cari juga Lailatul Qadar di keridhaan orang tua kita, di kebahagiaan, keceriaan hati-hati mereka, karena pahalanya juga sangat melimpah luar biasa. Kewajiban jauh lebih berpahala daripada ibadah-ibadah sunnah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua bukan ayat kandung. Ayat kedua adalah guru-guru kita yang dulu mengajarkan kepada kita alif ba ta sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, bertilawah Al-Quran. Yang mengajarkan kepada kita sholat dari takbir sampai salam sehingga kita bisa ibadah dengan benar kepada Allah dengan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, itu kalwalidaini lana, seperti orang tua bagi kita. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan bisa jadi jasa orang tua dalam bentuk guru ini jauh lebih besar daripada orang tua kandung, karena mereka memberikan makan nutrisi ruhani, dan itu jauh lebih penting karena bisa menyelamatkan kita dari api neraka, menunjukkan jalan yang lurus yang ujung sana adalah surga. Kita tidak boleh belok ke kanan ke kiri, kata guru kita. Kita taati mereka, lurus benar, itu adalah surga. Sedangkan ayah kandung kita, orang tua kita bisa jadi
mungkin hanya memberikan nafkah lahir, makan makanan lahir, gizi dan seterusnya, nutrisi lahir, tetapi guru-guru kita nutrisi batin. Maka mereka yang dulu mengajarkan kita, mari kita doakan. Berbakti yang paling utama kepada mereka adalah dengan mempersembahkan doa-doa kita. Dulu Imam Syafi'i didoakan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal puluhan tahun. Diriwayatkan 40 tahun berturut-turut Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Bukan di luar sholat, di dalam sholatnya rutin. Begitu juga Ahmad bin Abi Sulaiman sebagai seorang guru didoakan oleh Abu Hanifah muridnya puluhan tahun di dalam sholatnya. Bahkan diriwayatkan sampai Abu Hanifah mendoakan gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman itu lebih banyak daripada doa beliau untuk kedua orang tuanya sendiri, karena jasa mereka luar biasa. Maka ayah atau orang tua kita yang kedua, guru-guru kita perlu juga kita doakan. Itulah bakti kita sebagai murid kepada mereka. Dan ayat yang ketiga yang terakhir, tiada lain yang jauh lebih wajib kita cintai, jauh lebih wajib kita berbakti, dan yang paling utama kita laksanakan apa yang dia bawa dan yang dia ajarkan, yaitu syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya. Beliau ayat ketiga kita adalah Rasulullah SAW. Ketika Allah mengatakan di dalam ayatnya bahwa wazwajuhu ummahatuhum, istri-istri beliau adalah ummahatuhum, ibunda-ibunda kaum mukminin, ibunda kita kaum mukminin, maka tiada lain suami mereka, istri-istri itu adalah ayah-ayah bagi kaum mukminin. Dan kedudukan ayah ini jauh lebih tinggi daripada ayah kandung kita, daripada ayah guru kita, karena cinta harus kita letakkan yang paling pertama terhadap beliau, lebih dari manusia manapun. Bahkan Abu Bakar mencontohkan ketika ayahnya 20 tahun belum masuk Islam, baru masuk Islam pada saat Fatu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Padahal beliau berjasa atas masuknya Islam banyak sahabat yang lain, tapi ayahnya sendiri dapat hidayah telat. Untuk ukuran kita, tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Pada saat Fatu Mekah Rasulullah duduk-duduk di Mekah, tiba-tiba Abu Bakar membawa ayah kandungnya. Sudah sangat sepuh, bahkan tidak bisa melihat, buta. Rasul sampai menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau ada perlu aku yang akan datang kepadanya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, justru ayahku yang wajib mendatangi. Itu adabnya. Untuk apa? Abu Bakar meminta kepada Rasulullah, ajak dia masuk Islam. Karena Rasulullah yang mengajak dia masuk Islam, maka kemudian beliau bersyahadat. Setelah itu semua sahabat bergembira, Rasul bergembira, senang luar biasa. Ayahnya sahabat terbaik Abu Bakar masuk Islam, bersyahadat pada saat itu. Tapi Abu Bakar menangis. Rasul bertanya, di saat semua orang gembira dan seharusnya kamu bergembira karena ayahmu selamat dari siksa api neraka yang selama-lamanya itu, kenapa engkau malah menangis ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh jika saja Abu Thalib pamanmu itu yang masuk Islam hari ini, itu justru lebih aku cintai, meskipun itu harus ayahku yang telah, ayahku yang tidak masuk Islam. Aku lebih mencintai pamanmu yang masuk Islam bersyahadat. Tapi Abu Bakar tahu Rasulullah sangat sedih ketika Abu Thalib pamannya tidak berhasil beliau ajak bersyahadat, karena ada tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Kesedihan itu dirasakan oleh sahabatnya yang sangat mencintainya. Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada ayahnya sendiri, pada siapapun, karena beliau iman dan cintanya paling tinggi di antara seluruh umat manusia. Beliaulah kekasih Allah yang paling Allah cintai setelah Rasulullah SAW di antara umat Islam. Hadirin sidang Jumat sidang tarawih rahimahumullah, mudah-mudahan di malam 27 ini kita akan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus antusias. Itulah ihtisaban selain imanan di dalam beribadah kepadanya, tarawih kepadanya, witir kepadanya, dan yang paling utama kita laksanakan kewajiban kita baik kepada Allah, mungkin juga kewajiban kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Barakallahu wa lakum Al-Quran al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.